Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau membagikan hal yang menurut saya ini agak aneh ya di Google Pixel 7, yaitu saat mengedit video di CapCut. Ini menggunakan resolusi apapun ya, saya udah coba baik itu Full HD maupun 4K. Jadi kendalanya apa? Yang pertama nih, kita langsung coba aja ya. Saya akan memasukkan beberapa klip, misalnya ini, dan nih 3 klip ya. Nah di sini kan ada opsi HD ya. Ini saya juga udah coba pakai opsi HD-nya dicentang atau enggak. Sekarang saya centang aja. Oke, kita tambahkan. Ini bahkan menurut saya agak aneh dibandingkan dengan Pixel 5 sekalipun ya. Jadi ketika ngedit kayak gini, ada semacam lag yang menurut saya ini tidak wajar di prosesor yang skor AnTuTu-nya cukup tinggi juga ya. Ini kan sekitar di 700 atau 600 ribuan ya, di Tensor G2 Google Pixel 7 ini. Jadi misalnya nih saya play, kalau buat ngeplay ya masih lancar, cuman teman-teman perhatikan nih bagian timeline. Ada lag, jeda-jeda semacam kayak kartu grafisnya itu nggak mampu gitu ya kalau di PC atau di laptop ya. Ya jedanya itu aneh banget. Ini nggak terjadi di Pixel 6. Saya sudah menguninstall ya aplikasi CapCut-nya, saya download lagi, ternyata masih sama. Ini juga berlaku misalnya saya mau nerapin filter nih. Jadi kerasa banget jeda-jeda di, nah lihat ya, scroll kayak gini. Ya memang ini tergantung dengan jaringan ya, kadang jaringannya lancar ya ini pasti lancar, tapi ada kalanya ini, nah seperti ini nih, jedanya lama banget. Misalnya saya tambahkan nih satu filter, nah dia keluar kayak gitu. Ini aneh banget sih, baru kali ini saya mengalaminya. Saya nggak tahu ini di versi Android-nya atau bukan ya, karena waktu HP-nya udah datang tuh udah di versi Android 15, jadi saya belum sempat mencobanya di Android 14. Nah, sementara di Pixel-Pixel yang lain itu saya mencoba CapCut editing dan nggak ada masalah itu di versi Android 14 ke bawah, 13, 12 seperti itu, dan lancar-lancar aja. Bahkan di Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a 5G juga nggak ada masalah. Kalau cuma buat geser-geser atau ngeplay kayak gini tuh lancar-lancar aja. Tapi ini di Pixel 7 kayaknya nah sampai muncul notif seperti ini. Edit di CapCut desktop untuk menghindari crash dan nikmati pengalaman pengeditan yang lancar. Ini aneh karena misal pun karena ini dari prosesor atau apa ya, harusnya di aplikasi lain juga terdampak ya, kayak ketika main game atau ketika saya menggunakan aplikasi tertentu yang memakan resource RAM cukup berat atau menggunakan CPU yang cukup tinggi, harusnya hal itu terjadi, tapi itu tidak. Kayak saya main Mobile Legends itu rank ya, main Mobile Legends rank dengan kerumunan orang atau saat war gitu, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya nggak tahu nih, aplikasi CapCut ini memang agak sedikit mengganggu. Bahkan nih saya ngerekam pakai iPhone 8 ya, CapCut di iPhone 8 lebih lancar daripada ini. Tapi ya kita coba lihat nanti ada update apa enggak setelah patch bulan November, itu di Desember nanti ya, apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya enggak ada ya berarti antara Tensor G2 ya, Tensor G2 nya yang memang belum dioptimasi, atau memang aplikasi CapCut-nya yang dengan Pixel 7 ini agak kurang cocok ya. Mungkin itu sih penyebabnya. Karena kalau misalnya penyebabnya dari HP-nya, misalnya kita berasumsi dari HP-nya, harusnya tuh semua aplikasi terdampak. Seperti yang saya katakan tadi ya, tapi hal itu tidak. Nah, itu kurang lebih ya yang ingin saya bagikan, hal-hal yang menurut saya kurang mengenakan di Google Pixel 7. Mungkin review Pixel 7 ini agak pelan-pelan aja ya, karena saya pakainya juga pelan-pelan. Ingin ngerasain bener-bener gimana sih bedanya dengan Pixel 6. Karena sampai sekarang menurut saya ya dengan Pixel 6 secara performa ya masih oke-oke aja, masih tipis-tipis banget perbedaannya, hampir nggak ada sih malahan menurut saya. Semuanya berjalan dengan lancar,
Kalau misalnya pas di suhu terik siang hari ya panas, sama juga panas. Nggak yang terus Pixel 7 jadi lebih adem juga enggak menurut saya. Ya selama penggunaan sehari-hari kalau dibilang lancar, ya lancar aja. Di Pixel 6 juga sama. Jadi saya belum ngerasain perbedaan yang begitu signifikan dengan Pixel seri pendahulu ya, di seri 6. Bahkan dengan mungkin kalau Pixel 6a kerasa tuh karena perbedaan RAM ya, 6a kan di RAM-nya 6GB. Nah kalau dengan Pixel 6 dan Pixel 7 ini saya kok kayak sama-sama aja ya, nggak ngerasain upgrade yang wah gitu. Sebenarnya kalau kembali lagi ke kebiasaannya di Google Pixel sebelum-sebelumnya, menurut saya itu wajar-wajar aja, karena upgrade ke satu tingkat di satu generasi itu di Google Pixel rasanya memang kayak tipis banget perbedaannya. Nah paling kalau yang mau ngerasain bedanya apa ya, ini doang di video blur aja. Di video blur ini ya baru kerasa sih, soalnya di Pixel 6 nggak ada, tapi seberapa sering saya pakai aplikasi fitur ini gitu kan, nggak terlalu signifikan juga. Kalau hasil foto sih menurut saya sama-sama aja ya, bagus kok, sama-sama bagus. Kalau misalnya teman-teman ngerasain nggak sih sekarang tuh hasil Google Pixel kameranya, terutama ya jepretan baik malam, siang, ataupun hasil videonya kayak udah nggak istimewa lagi, nggak seperti dulu. Sebenarnya saya tahu penyebabnya. Dulu di kala Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel 4, itu brand lain belum punya tuningan yang sebagus itu sebenarnya. Sementara sekarang HP, jujur aja HP 2 jutaan, 3 jutaan itu kalau misalnya dengan kondisi pencahayaan terbaik, bahkan ada kondisi situasi di mana HP tersebut jauh lebih baik daripada hasil jepretan Pixel. Karena memang ya semuanya evaluasi ya, semua brand pasti evaluasi. Nah sementara Pixel kayak saya banyak yang bilang ngerasa Pixel itu stagnan di situ-situ aja. Jadi polesnya nambahin fitur dikit-dikit, tipis-tipis, misalnya video boost gitu ya. Terus foto, fitur-fitur foto buat misalnya kalau foto itu kan yang di Pixel 9 ya, kita nggak perlu butuh bantuan orang lain buat add me gitu ya, buat nambahin diri kita ke dalam foto, tinggal positioning aja. Fitur-fitur seperti itu di HP lain sepertinya kayak kurang diperhatikan, tapi mereka lebih tuning ke hasil, gimana mencapai titik maksimal supaya enak dilihat aja fotonya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk video pendek kali ini. Share buat teman-teman yang mengalami juga di CapCut ini, saya agak terganggu. Saya mau pindah ke aplikasi video editing lainnya, kayaknya kurang nyaman ya, karena udah langganan juga di CapCut ini. Jadi ya saya lagi nyari solusi ini buat gimana supaya CapCut-nya lancar. Terima kasih, semoga video ini memberikan informasi baru buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.